sobat, welcome back to BXP Channel. Kali ini kita akan belajar terkait sumber hukum formil. Yuk disimak pembahasannya. Setiap orang yang akan mempelajari hukum, maka sangat penting untuk mengetahui dari mana sih asal atau tempat ditemukannya aturan-aturan atau ketentuan hukum positif itu. Nah, tentunya dalam sumber hukum formil inilah merupakan suatu tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Lalu, apa aja sih yang termasuk dalam sumber hukum formil? Jadi teman-teman, ada 4 yang termasuk dalam sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan kebiasaan. Dari keempat sumber hukum formil tersebut, yuk disimak pembahasannya. Yang pertama, undang-undang. Menurut Prof. Puis, undang-undang sebagai sumber hukum memiliki 2 arti, yaitu undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formil atau disebut juga dengan undang-undang dalam arti sempit, yang mana setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Nah, alat perlengkapan negara itu adalah presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang selanjutnya, undang-undang dalam arti material atau disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas, yang mana setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum atau setiap orang. Dengan catatan, pengertian umum di sini tidak mesti seluruh warga negara Indonesia. Misalnya, mungkin umum di sini hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu saja. Lalu, apa aja ya contoh dari undang-undang dalam arti formil dan material? Yuk disimak penjabarannya. Yang pertama, undang-undang yang bersifat formil. Contohnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kenapa disebut formil? Karena undang-undang ini dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Namun, undang-undang ini hanya berlaku untuk para militer saja. Selanjutnya, undang-undang yang bersifat material. Contohnya ada peraturan gubernur, peraturan daerah, dan peraturan wali kota. Nah, kenapa sih disebut undang-undang yang bersifat material? Karena ketiga peraturan tersebut isinya mengikat secara umum, tetapi bukan merupakan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Nah, teman-teman, ada juga nih undang-undang yang bersifat formil dan material. Contohnya, yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua undang-undang ini merupakan beberapa contoh dari undang-undang yang bersifat formil dan material. Nah, kenapa sih? Karena kedua undang-undang ini isinya mengikat secara umum dan dibentuknya itu berdasarkan persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden. Sumber hukum formil yang selanjutnya yaitu jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini berasal dari putusan hakim atau pengadilan. Gimana sih terbentuknya jurisprudensi itu? Terbentuknya jurisprudensi yang terjadi manakala seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak bisa menggunakan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dalam kondisi yang seperti demikian, hakim harus menciptakan hukumnya sendiri yang kemudian dicetuskan dalam putusan pengadilan. Karena mengingat dalam diri seorang hakim melekat suatu asas yaitu ius curiae novit,
yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara. Pada hakikatnya, putusan hakim atau pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Namun, sebenarnya penting juga untuk umum. Karena apabila terdapat suatu perkara yang sama, maka hakim bisa memutus dengan putusan hakim yang telah adil terdahulu. Tapi teman-teman, jangan salah, tidak semua putusan pengadilan itu disebut jurisprudensi loh. Syarat putusan pengadilan menjadi jurisprudensi. Jadi di sini ada beberapa syarat suatu putusan pengadilan dapat menjadi jurisprudensi. Yang pertama, harus berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian, tidak ada banding atau kasasi. Lalu merupakan putusan dari perkara yang baru, memiliki keadilan, dan telah melalui uji eksaminasi, serta melalui notasi Mahkamah Agung. Sumber hukum formil yang ketiga yaitu traktat, disebut juga treaty, adalah perjanjian antar negara. Traktat itu ada beberapa loh macamnya. Yang pertama, traktat bilateral, yaitu perjanjian yang diadakan antara dua negara. Sedang traktat multilateral yaitu perjanjian yang diadakan antara lebih dari dua negara. Lalu bagaimana bisa traktat menjadi suatu sumber hukum? Nah, traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang membuatnya. Perlu diingat pula, traktat itu pada umumnya didasarkan pada suatu asas yang disebut sebagai Pacta Sunt Servanda. Artinya, setiap perjanjian harus dihormati dan ditaati. Dan karena traktat ini dibuat oleh negara, maka seluruh warga negara wajib menghormati dan mentaati traktat yang telah dibuat itu. Menurut Utrecht, terdapat 4 fase pembuatan perjanjian antar negara. Yang pertama, penetapan. Yang dimaksudkan di sini adalah penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan dalam konferensinya. Kemudian, persetujuan masing-masing DPR. Lalu, ratifikasi atau penegasan oleh masing-masing kepala negara. Dan yang terakhir adanya pengumuman. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Sumber hukum formil yang terakhir yaitu kebiasaan. Menurut Mr. G. H.P. Belfort, dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa hukum kebiasaan itu juga disebut dengan kebiasaan, meliputi semua peraturan-peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Selanjutnya, ada 2 syarat suatu kebiasaan menjadi hukum. Yang pertama, terdapat perbuatan atau tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan kemudian diikuti oleh umum. Yang kedua, harus ada suatu keyakinan hukum atau opinio juris necessitatis. Nah, keyakinan hukum ini mempunyai 2 arti loh teman-teman. Yang pertama, keyakinan hukum dalam arti material. Artinya, suatu keyakinan bahwa hukum atau keyakinan bahwa suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Jadi, yang dilihat itu isinya. Apakah isi suatu aturan itu baik atau tidak? Dan selanjutnya, keyakinan hukum dalam arti formil. Artinya, orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengingat akan nilai daripada isi aturan tadi. Nah, gimana sobat? Udah semakin paham kan dengan materinya? Yang belum subscribe, jangan lupa ya buat di-subscribe. Thank you for watching and bye-bye!